Adik-adik kelas 7 sekalian, kali ini kita akan bahas soal PAS Matematika kelas 7 semester 2 ya. Kita lihat nomor 1. Ayah akan membagikan uang sejumlah 240.000 kepada Amir dan Budi. Berarti Amir kemudian Budi. Dengan perbandingan 3:5. Amir 3 perbandingannya Budi 5. Maka uang yang diterima Budi, maka di sini kita lihat Budi ya. Budi perbandingannya 5. Berarti uang yang diterima Budi sama dengan 5 per K. Karena 245 ini adalah uang keseluruhan yang akan dibagikan ayah, maka pernya ini harus jumlahnya, yaitu 3 tambah 5, 8. Kalikan 240.000. Ya, ini kita coret 24 dengan 8. Ya, dapat 3. Jadi 5 kali 30.000 hasilnya adalah 150.000. Jadi uang yang diterima oleh Budi adalah 150.000 C. Ya, adik-adik, kita lihat soal yang nomor 2. Kota A dan kota B berjarak 60 km, maka jarak kedua kota tersebut dalam peta, yang ditanya adalah dalam peta, yang berskala 1:1.200.000. Adik-adik, kita tahu bahwa skala itu adalah yang pada peta dibanding yang sebenarnya. Oke, skalanya 1:1.200.000. Berarti 1 cm di peta mewakili 1.200.000 cm sebenarnya. Jika jarak yang sebenarnya adalah 60 km, berarti 60 km kita jadikan senti. 60 km kita jadikan senti adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Jadi 6 juta sentimeter. Ya, adik-adik, berapa pada peta? Oke, adik-adik ini adik-adik tinggal coret nolnya, 1 2 3 4 5 0 2 3 4 5. Jadi ini 12 dengan 6 ya. Jadi adik-adik tinggal bagikan saja, 60 bagi 12 ya. 60 bagi 12 hasilnya adalah 5. Jawabannya C. Kita lihat soal yang ketiga. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 162 km dengan bahan bakar 15 liter. Maka bahan bakarnya berapa banyak jika dibutuhkan perjalanan dengan jarak 415 km? Ya, 162 km itu dibutuhkan 15 liter. Jika 415 km, maka ini perjalanannya makin jauh, maka bensinnya dibutuhkan makin banyak ya. Berarti ini senilai, adik-adik, ini naik. Ya, bensinnya makin banyak, perjalanannya makin jauh juga naik. Jadi senilai. Jadi 162 per 415 sama dengan 15 per, ini yang mau ditanya kita misalkan X per X ya. Jadi ini senilai, sama-sama naik. Oke, adik-adik, kita kali silangkan, adik-adik. Ini 162 kali X, 162 X. Ini 415 kita kalikan 15. Hasilnya adalah 6.225, sehingga X adalah 6. Ini 6.225 hasil kali silang ini, adik-adik ya. Oke, sehingga X 6.225 dibagi 162 hasilnya adalah 38,4. Jawabannya C. Kita lihat soal yang keempat ya. Sebuah proyek direncanakan diselesaikan dalam waktu 9 bulan oleh 140 karyawan. Jika proyek tersebut dipercepat penyelesaiannya, maka agar selesai dalam 7 bulan berapa banyak karyawan yang ditambahkan? Oke, adik-adik. Jika 9 bulan dikerjakan oleh 140 karyawan, ya. Jika mau cepat 7 bulan, ya, proyeknya mau dipercepat, maka karyawannya harus makin banyak agar selesai cepat.
Ya ini X ya ini harus makin banyak naik ya. Harus semulanya 140 karyawan harus lebih jadi naik. Tapi waktunya turun. Jadi kalau hubungan waktu dengan jumlah pekerja itu biasanya berbalik nilai, satu turun satu naik. Jadi yang berbalik nilai ngerjakan seperti ini adik-adik, 9/7. Yang sebelah sini kalau senilai kan tetap, kalau berbalik nilai kita tukar X-nya yang di atas, 140 di bawah ya, jadi kita tukar karena ini berbalik nilai perbandingannya, satu naik satu turun. Oke, jadi ini kita coret 140 dengan 7, 140 bagi 7 itu 20. Ini 1 tinggal ya. Ini kita kali silang adik-adik. 1 kali X hasilnya 1X. Ya, 90 kali 20 itu hasilnya 180. Jadi X 180 bagi 1 hasilnya 180 orang. 180 orang ini adik-adik adalah pekerja yang dibutuhkan untuk 7 bulan. Adik-adik jangan jawab langsung deh. Pertanyaan soal adalah pekerja atau karyawan yang harus ditambahkan. Jadi tambahannya semula kan ada 140. Kemudian kita butuh 180. Jadi pekerja tambahannya 180 dikurang 140. Jadi pekerja tambahannya 40 orang. Ya hati-hati adik-adik ya. Karena ini yang diminta tambahannya ya. Jadi pekerja tambahannya 40 orang A. Jadi kita lanjut ke nomor 5 ya. Pedagang membeli 50 kg gula dengan harga 350.000. Harga belinya adalah 350.000. Gula tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Berapa harga jual? Oke adik-adik, kan untung sama dengan jual dikurang beli. Ya, untungnya 15%, berarti 15 per 100 kali harga jual, yaitu 350.000. Sama dengan jual dikurang belinya 350.000. Ini yang ditanya adik-adik, harga jual J nih ya. Oke, ini kita selesaikan adik-adik. Ini nolnya dicoret 2, sehingga tinggal 15 dikali 3.500. Itu hasilnya adalah 52.500. Ini hasil kali 15 dengan 3.500 sama dengan J kurang 350.000. Ini kita pindah ruaskan ke kanan ya. Jadi harga jual adalah 52.500. Ini pindah negatif jadi positif, tambah 350.000. Jadi 350.000 tambah 52.500. Hasilnya adalah 402.500. Ini hasil tambah yang ini dengan ini ya adik-adik. Pertanyaan soal, berapa harga jual setiap kilogram? Ya, ini kan harga jual keseluruhan, sedangkan gulanya 50 kg. Jadi untuk harga jual per kilogram tinggal adik-adik bagi 50 kg. 402.500 dibagi 50. Jadi adik-adik bagikan, hasilnya adalah 80/50. Jadi harganya per kilogram 8.050 rupiah C. Adik-adik kita lihat soal yang nomor 6. Pemilik sebuah toko mendapat kiriman 100 karung beras bulog yang masing-masing pada karungnya tertera tulisan bruto 114 kg, tara 2 kg. Berapa neto kiriman yang diterima pemilik toko dalam kuintal? Kita cari neto itu adik-adik kan berat bersih, yaitu bruto kurang tara. Bruto ini berat kotor, tara adalah kemasannya. Jadi 114 dikurang 2. Jadi 112 kilogram. Ini neto untuk pada masing-masing karung, satu karung. Sedangkan dia pemilik toko mendapat 100 karung beras bulog. Jadi neto totalnya adalah 100 dikali 112 kilogram. Jadi 112 ya 11.200 kilogram. Ini kalau kita jadikan kuintal tinggal dibagi 100 adik-adik. Jadi 112 kuintal ya. Jawabannya D. Adik-adik kita lanjut nomor 7. Helmi membeli sebuah motor harganya 10 juta kemudian dijual dengan keuntungan 10%. Berapa harga jualnya? Ini seperti soal yang sebelumnya ya.
untung sama dengan jual kurang beli. Oke, untungnya adalah 10%. 10 per 100 kali 10 juta. Harga jualnya belum ada ya yang ditanya ya. Dikurang harga belinya 10 juta. Oke, ini 10%, kita coret 02. Jadi tinggal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tinggal 1 juta di sini ya. Sama dengan jual kurang 10 juta. 10 juta pindah ke sini jadi tambah. Jadi 1 juta ditambah 10 juta. Jadi 1 juta ditambah 10 juta. Jadi harga jual motornya 11 juta. Oke, jawabannya C. Adik-adik, jika adik-adik inginkan file soal ini ya, di video ini adik-adik bisa lihat di website kami yaitu globalexacta.com, atau adik-adik bisa klik link yang kami lampirkan di deskripsi video ini. Oke adik-adik, kita lanjut nomor 8. Tony menabung di bank sebesar 1.200.000 dengan suku bunga 9% ketika ia mengambil tabungannya berjumlah 1.281. Berarti ada bunga sebesar 81.000 ya. Berapa lamanya menabung? Kita cari bunganya dulu, yaitu tabungan akhir dikurang tabungan awal. Oke, tabungan akhirnya 1.281.000 dikurang 1.200.000. Jadi bunganya 81.000. Adik-adik, bunga itu adalah bunganya kan 9%, 9 per 100 itu untuk 1 tahun, 12 bulan ya. Jadi berapa lama dalam bulan ya, opsinya bulan ya, itu kita buat N per 12 karena ini bulannya 1 tahun ada 12 bulan. N ini yang mau kita cari ya, berapa bulan, kita anggap N. Kemudian kalikan harga tabungan awalnya 1.200.000 ya, kita dapat bunganya tadi kan 81.000 di sini adik-adik ya, 81.000. Ini kita yang bisa dicoret, kita coret ya, 02 ini dengan 2 ini, 12 dengan 12 ya, tinggal 1 di sini ya. Oke, jadi 9 kali 1 1000 ya, jadi 9.000 N. Oke, sehingga 03 ini juga bisa dicoret, sehingga N sama dengan 81 bagi 9, 9 bulan. C. Jadi kita lihat nomor 9 ya, besar sudut C pada gambar A, B, C. Sudut C yang 3x. Berarti kita cari nilai X dulu adik-adik. Ini segitiga ini punya sudut 180 derajat. Jadi 2x ditambah 3x ditambah 20 harus 180 karena sudut segitiga 180. Ini kita tambahkan jadi 5x, 20 pindah ke kanannya jadi kurang ya, kurang 20 ya, pindah ruas. Jadi 5x sama dengan 160 ya. Jadi x sama dengan 160 dibagi 5 ya. Nah, hasilnya 32 ya, 32. Jadi yang ditanya sekarang adalah sudut C. Sudut C itu 3x, 3 kali x, 3 kali 32 ya, 3 kali 32 hasilnya 96 derajat. D. Adik-adik, kita lihat soal nomor 10 ya. Nomor 10 diketahui sudut 1 yaitu 95 derajat, ini 95 derajat. Kemudian sudut 2 110 ini ya, 110 derajat, yang ini sudut 2-nya. Pertanyaannya adalah sudut 3 ini. Ya, untuk tahu sudut 3 kita harus tahu sudut 6 dan sudut 5. Sudut 6 bisa kita cari ya. Sudut 6 ini yaitu dengan cara 180 kurang 110. Karena ini sudut pelurus. Jadi sudut 6 ini adalah 70 ya. 180 kurang 110. 180 ini dari sudut pelurus kurang 110 dapat 70.
Berarti sudut 6 ini 70. Sudut 5 ini sama dengan sudut ini, sudut 95, karena dia sudut dalam berseberangan. Jadi ini 95. Maka dapat kita cari sudut ketiga, yaitu sudut 70 ditambah 95 tambah sudut 3, misalkan X, yaitu harus 180 karena dia segi 3 ya. Jadi X sama dengan 180 dikurang, ini kita jumlahkan 165. Jadi X sama dengan 15 ya. 15 derajat. B. Adik-adik kita lihat nomor 11, besar pelurus dari COB. COB pelurusnya yang ini. Ya, kalau ditanya pelurus berarti yang sebelahnya. Pelurus COB kan yang ini. Pelurusnya sebelahnya. Jadi yang ditanya adalah 2X kurang 5. Maka kita butuh X-nya. Ya, ini kan sudut pelurus ya. Sudut pelurus itu 180. Jadi 3X ditambah 2X kurang 5 harus 180. Jadi sama dengan kan 180. Ini ditambahkan jadi 5X sama dengan 180 minus 5 pindah ke kanan jadi tambah 5. Jadi 5X adalah 180 tambah 5. Jadi 185. Sehingga X 185 bagi 5. 185 bagi 5 hasilnya adalah 37 derajat. Jadi nilai X-nya 37 derajat. Yang ditanya adalah pelurus dari COB yaitu AOB, yaitu 2X kurang 5. Kita masukkan nilai X, 2 kali 37 dikurang 5. 2 kali 37 74 dikurang 5, hasilnya adalah 69 derajat. Jawabannya C. Jadi kita lanjut soal nomor 12. Panjang alas segitiga adalah 26 cm jika luasnya 169 cm kuadrat. Berapa tingginya? Ya, luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Luasnya 169 sama dengan setengah kali alasnya 26. Tingginya yang ditanya. Ini kita coret adik-adik. 26 bagi 2 hasilnya 13. Jadi 169 sama dengan 1 kali 13 kali T, 13T. Jadi tingginya 169 bagi 13. Hasilnya adalah 13. B. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-13. Dari gambar layang-layang berikut diketahui keliling 66 cm. Jika AB-nya 20, A ke B yang ini adik-adik 20. Berarti A ke D juga 20 karena ini sama panjang ya. Oke, karena kelilingnya 66, ini dengan ini kan sama adik-adik. Kita misalkan dengan X, ini X. Jadi X tambah 20 tambah 20 harus 66 karena kelilingnya 66 ya. Ditambahkan semua tepi-tepinya. X tambah X, 2X tambah 20 tambah 20, 40. Itu harus 66. Sehingga 2X sama dengan 66 dikurang 40. Sehingga 66 dikurang 40 kan hasilnya adalah 26. Sehingga X-nya adalah 26 bagi 2. 26 bagi 2 kan 13 adik-adik. Jadi ini 13, ini juga 13. Oke adik-adik. Kemudian panjang BD 24. B ke D 24. Jadi ini 12. Ini juga 12 ya. Ini kita anggap titiknya titik O. Jadi D ke O 12, O ke B juga 12 karena 24 ya, kita bagi 2. Oke adik-adik. Kita cari sekarang CO dan AO ya. Kita cari AO dulu. AO adalah Pitagoras dari segitiga ini adik-adik ya. Segitiga ini 20, ini 12, ini AO. Jadi AO adalah Pitagoras dari 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 20 dikuadratkan 400. 12 kuadrat 144. 400 dikurang 144
400 kurang 144 yaitu 256. Akar 256 16. Jadi A ke O ini 16. Kemudian kita cari O ke C. Adalah Pitagoras dari CBO. Ya, kita gambarkan seperti ini adik-adik. Ini OC, ini B, B-nya CB 13, ini 12. Berarti Pitagoras dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 13 kuadrat kan 169 dikurang 144. Hasilnya adalah 25. Jadi OC adalah 5, akar dari 25. Jadi didapat OC 5. Jadi kita sudah ada 2 diagonalnya, jadi kita bisa cari luasnya. Luas adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali diagonal satunya ini tadi adik-adik. 12 tambah 12. BD 24 ya adik-adik. Kemudian diagonal 2A ke C 5 ditambah 16 yaitu 21 ya adik-adik. Jadi diagonal 2-nya 21. Kita coret 24 bagi 2 12 ya. Kemudian 12 kali 21. Hasilnya adalah 252 cm kuadrat. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-14. Sebidang tanah berbentuk segitiga dengan panjang sisinya berturut-turut 6, 5, dan 10. Misal ini segitiganya 6, 5, dan 10. Di sekelilingnya akan dibuat pagar dengan biaya 75.000 per meter. Berarti ini di sekeliling ini. Berarti tinggal kita cari kelilingnya adik-adik. 6 tambah 10 tambah 5. Ya, jadi kelilingnya adalah 21 meter. Oke. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar? Ya, setiap meter harganya 75.000. Jadi kita tinggal kalikan aja adik-adik. Biayanya adalah 21 kali 75.000 rupiah. 21 kali 75.000 hasilnya adalah 1.575.000 rupiah. Jadi jawabannya B. Jadi kita lanjut soal yang ke-15. Perhatikan diagram garis di atas. Kenaikan suhu tertinggi terjadi pada hari. Oke adik-adik, lihat yang naik kan cuman ini. Yaitu Selasa ke Rabu dan Jumat ke Sabtu. Jadi antara Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Yang ini tidak mungkin karena Kamis ke Jumat ini turun. Ya, turun. Jadi kita cari dulu Jumat ke Sabtu. Jumat ke Sabtu dari 34 Celcius awalnya 30. Jadi naik menjadi ya dari Jumat ke Sabtu ini 34 dikurang 30. Ya, jadi naiknya 4 derajat Celcius. Sedangkan Selasa ke Rabu itu dari 33 ke 31. 33 kurang 31, naiknya 2 derajat Celcius. Pertanyaan adalah kenaikan tertinggi. Jadi jawabannya sudah pasti C. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi PAS semester 2 untuk mata pelajaran matematika kelas 7. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.